warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isal Pohea dengan NIM 1812121126. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang benchmarking. Ada 4 inti dari pembahasan materi pada kali ini. Yang pertama, apa itu benchmarking? Yang kedua adalah tujuan benchmarking. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh perusahaan saat melakukan benchmarking. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat perusahaan melakukan benchmarking. Oke, yang pertama adalah apa sih itu benchmarking? Benchmarking merupakan sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan perusahaan, produk, program, strategi, dan lainnya untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkannya dengan industri serupa ataupun yang berbeda. Intinya, benchmarking itu adalah proses pembandingan perusahaan. Pembandingan ini dapat berupa produk ataupun aspek internal lainnya dengan kompetitor ataupun dengan pasar yang lebih luas. Nah, benchmarking ini dapat diterapkan terhadap apa aja sih? Nah, benchmarking dapat diterapkan terhadap produk, proses, fungsi, ataupun pendekatan apapun dalam bisnis. Titik fokus dalam pembandingan ini mencakup pengukuran waktu, kualitas, biaya, efektivitas, hingga kepuasan pelanggan. Dan benchmarking ini adalah proses yang berkelanjutan dan dapat terus diandalkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan masalah dalam kinerja dan operasional. Proses ini dilakukan untuk memeriksa bagaimana kompetitor mencapai kinerja tingkat tinggi dan proses yang mereka gunakan untuk mempertahankan kesuksesan tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan dari benchmarking. Apa sih tujuan dari benchmarking? Tujuan benchmarking adalah guna memberikan informasi pada organisasi ataupun perusahaan terkait produk ataupun performanya saat ini. Sehingga perusahaan bisa melakukan evaluasi dan menemukan cara yang paling tepat untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan memperbaiki kinerja usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki mutu produk dan pelayanan ataupun sebagainya. Yang selanjutnya adalah manfaat yang diperoleh perusahaan saat melakukan benchmarking. Manfaat yang pertama, menurunkan biaya. Dari sekian tujuan benchmarking yang sangat ingin dicapai ialah efisiensi. Dengan menghemat pengeluaran, perusahaan memiliki kesempatan untuk dapat memperluas kegiatan operasional dan tumbuh menjadi perusahaan yang lebih besar. Oke, manfaat yang kedua adalah meningkatkan kualitas produk. Perusahaan dapat memanfaatkan hasil benchmarking untuk meningkatkan kualitas produk ketika perusahaan merasa ada perusahaan lain yang memiliki produk lebih unggul. Perusahaan dapat membeli produk pesaing tersebut untuk kemudian dipelajari. Nilai penting yang perlu didapatkan yakni tentang bagaimana produk tersebut dibentuk, diterima oleh pasar, dan bertahan lebih lama di pasar. Dan manfaat yang terakhir adalah meningkatkan kinerja. Pelanggan inti cenderung akan senang ketika memperoleh peningkatan pelayanan dari perusahaan. Perbaikan dapat dilakukan pada setiap proses operasional. Hasil perbaikan dapat diteruskan melalui brosur perusahaan, tenaga penjualan, majalah, dan iklan televisi. Secara tidak langsung, perubahan yang terjadi akan meningkatkan penjualan dan keuntungan melalui peningkatan efektivitas. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat perusahaan melakukan benchmarking. Syarat yang pertama, keterkaitan tujuan strategik.
Yang kedua adalah pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Yang ketiga adalah prosesnya harus terdokumentasi. Kenapa? Yang pertama, semua orang yang berhubungan dengan suatu proses harus memiliki pemahaman yang sama terhadap proses yang bersangkutan. Yang kedua, dokumentasi sebelum adanya perubahan berguna dalam pengukuran peningkatan kinerja setelah dilaksanakannya benchmarking. Dan yang ketiga, mitra benchmarking belum tentu akrab dengan proses yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang syarat yang keempat, keterampilan analisis proses. Syarat yang kelima, keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim. Dan syarat yang terakhir, perusahaan yang berkembang dalam sektor yang sama dan memiliki target pasar yang sama. Nah, sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.